Sengaja saya buat segitiga karena ketiga jabatan ini sama. Arti Kristus atau jabatan Mesiasnya Yesus. Kristus atau Mesias itu artinya yang diurapi. Yang pertama adalah raja, yang kedua adalah nabi, yang ketiga adalah imam. John Calvin di dalam penjelasan dan pengajarannya berkaitan jabatan ini, sebenarnya kita, saya dan Anda semua, adalah ciptaan pribadi yang memiliki fungsi ketiganya. Saya ulangi, kita sebagai orang percaya ataupun sebagai ciptaan pribadi memiliki fungsi, bukan jabatan ya, fungsi dari jabatan ini. Kita itu menegakkan keadilan, itu raja. Kita itu menyatakan kebenaran, itu nabi. Kita itu hidup dalam kesucian, itu imam. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupanya, Tuhan memberikan kepada kita 3 fungsi itu sebagai pribadi, yaitu menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, menjalankan hidup kudus. Itu fungsi. Hanya saja karena kita sudah berdosa, fungsi itu rusak. Arahnya tidak benar. Fondasinya sudah tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita punya keadilan menurut kita masing-masing. Kebenaran menurut diri manusia. Kesucian subjektif. Itu tidak benar. Nah, ketiga fungsi ini dijalankan di dalam Perjanjian Lama, di dalam konteks teokrasi Israel. Di dalam konteks teokrasi Israel. Yang menjadi raja di Israel itu sudah ditetapkan keturunan Yehuda, khususnya keturunan dari Daud. Mengapa Yehuda? Karena Yehuda lah yang berani bertanggung jawab menegakkan keadilan, khususnya berkaitan dengan penjualan dan juga kesediaan Yehuda untuk membela Yusuf. Jadi waktu Yusuf mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, Yehuda mengatakan tidak boleh dibunuh. Lalu ada pedagang atau ya yang dari Mesir, lalu dijual seperti itu. Waktu Yusuf itu minta ayahnya atau adiknya ditahan karena waktu itu orang Israel kelaparan, Yehuda menyatakan aku yang bertanggung jawab. Jadi Yehuda menjadi pemimpin yang baik dan keturunannya khususnya dari Daud. Ini raja. Jadi raja itu keturunan Daud. Itu sebabnya di dalam Injil Matius ditulis silsilah Yesus di pasal 1. Bagaimana covenant Allah dengan Daud untuk melihat garis keturunan Yesus secara covenant. Nah, ini sudah saya jelaskan di YouTube saya, ya. Di YouTube saya sudah tuliskan atau sudah sampaikan pengajaran serial belajar dari Injil Matius, khususnya silsilah Yesus. Di sana saya jelaskan tentang bagian mana yang berkaitan dengan genealogi Yesus atau bukan. Jadi covenant di sana dijelaskan. Itu raja. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam konteks di dalam konteks kerajaan Israel, di sana ada 2 lagi jabatan yang perlu ada, yaitu yang kedua adalah nabi. Nabi ini selalu mendampingi para raja, raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, untuk menyatakan kebenaran, menyampaikan suara Tuhan kepada raja dan kepada rakyat, kepada warga, kepada umat. Ini nabi. Jadi nabi itu diutus oleh Tuhan, dipanggil untuk menyampaikan kebenaran. Ada tanda-tanda kenabian, nubuat, penglihatan, mukjizat itu. Nah, ini nabi. Nabi yang diakui di Israel sampai kini itu selain Musa sebagai nabi, juga Elia dan juga nabi-nabi yang lain. Tapi yang besar itu Nabi Musa dan juga Nabi Elia. Nabi Musa mewakili seluruh nabi karena dia yang memulai proses pengajaran dari Tuhan langsung kepada dia langsung kepada umat Tuhan. Itu nabi. Nabi berbicara atas nama Tuhan, menyatakan mujizat-mujizat yang jelas. Kalau nabi ini di dalam Perjanjian Lama pernah sekali berkali-kali dia tegur. Misalnya kisah Daud berzina sama Batseba, istrinya ini dari istrinya Uria yang diambil, yang dilakukan terjadi perzinahan sama Daud. Lalu Nabi Nathan menegur raja. Nabi punya posisi sama dengan raja. Punya posisi, punya otoritas bisa menegur raja. Ini penting sekali dalam konstruksi kerajaan Israel. Dia tegur Raja Daud. Raja Daud akhirnya bertobat. Raja tidak bisa sewenang-wenang kalau sama Nabi. Begitu sewenang-wenang sama Nabi, ya Tuhan akan marah langsung, raja akan kena hukum. Ada satu kisah raja di Israel
utara itu begitu tidak suka dengan nabi yang diutus oleh Tuhan. Tuhan menghukum raja itu sampai sakit kusta dan keluarganya mati. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Jadi nabi ini mewakili Tuhan berbicara. Lalu yang ketiga adalah imam. Imam ini adalah dari suku Lewi. Kalau nabi bebas dari suku mana saja. Yang pasti dipanggil diutus oleh Tuhan. Kalau imam itu khusus dari suku Lewi. Kenapa? Ada peristiwa di mana orang Israel waktu itu, di mana sebelum Musa naik ke atas Gunung Sinai, orang Israel membuat lembu sapi untuk disembah. Tuhan menyuruh Musa turun, lalu lembu sapi patungnya itu dihancurkan. Lalu Musa berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan? Kemudian suku Lewi ini berpihak kepada Tuhan dan akhirnya mereka diberikan jabatan imam sampai selama-lamanya. Suku Lewi. Tapi ada konsekuensinya kalau dia jabatan imam, yaitu dia tidak bisa memiliki tanah perjanjian. Dia hanya punya kota-kota di tanah perjanjian itu. Dia akan memimpin seluruh orang Israel, memimpin raja, memimpin nabi untuk bisa bagaimana? Untuk bisa berdoa, beribadah kepada Tuhan. Jadi imam itu mewakili umat Tuhan untuk apa? Mewakili umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Baik memohon pengampunan, menyampaikan ucapan syukur, menyerahkan korban persembahan, semua imam, melalui imam. Tapi imam Lewi yang diberikan itu jabatannya adalah dari Bani Harun. Nah, dari Bani Harun, keturunan Harun, dari Lewi. Dan dari keturunan Harun ternyata ada satu lagi yang dikhususkan, yaitu keturunan Bani Zadok. Z-A-D-O-K, Bani Zadok. Itulah 3 jabatan di dalam sistem kerajaan Israel. Yang masing-masing beda-beda pribadinya. Imam bisa sekaligus menjadi nabi, tapi nabi yang bukan suku Lewi tidak mungkin dia menjadi imam. Raja bisa menjadi nabi, tapi raja pasti tidak bisa jadi imam. Itu sebabnya mengapa Saul, raja Israel pertama dari suku Binyamin, dia mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia gunakan jabatan raja untuk menjadi imam. Tuhan marah karena dia harus menunggu Samuel. Samuel imam. Tapi Raja Saul mengambil alih jabatan imamnya. Mempersembahkan, dia takut nanti musuh menyerang mereka, dia cepat-cepat datang kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan begitu Tuhan marah. Akhirnya Raja Saul tidak lagi diperkenan Tuhan. Jadi jangan sembarangan merebut jabatan rohani yang Tuhan tetapkan. Nah, ini 3 jabatan. Ternyata nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi-nabi kecil menubuatkan nanti ada satu pribadi yang memiliki 3 jabatan sekaligus. Itu tidak pernah ada. Itulah yang disebut Mesias. 3 jabatan sekaligus. Dia raja, dia nabi, dia imam. Mungkinkah ada seperti itu? Kalau ada siapa? Nah, ini disampaikan oleh para nabi. Jadi ini sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Israel, khususnya karena pada abad pertama Israel sudah dijajah oleh Romawi, kerajaan Romawi. Mereka berharap sekali Mesias ini hadir. Tetapi begitu hadir, ternyata Mesias itu tidak dimengerti oleh mereka, tidak dikenal. Di dalam Injil Matius, pasal yang pertama, di ayat pasal kedua, Injil Matius pasal kedua, ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang Israel itu menantikan Mesias. Herodes mengumpulkan para imam, ahli Taurat untuk menyelidiki dari Alkitab. Dan memang telah lahir. Tapi tidak ada kepekaan dan kesadaran bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, jabatan Yesus itu Mesias, jabatan kemesiasan Yesus ini merupakan jabatan yang tidak mudah kita pahami. Karena apa? Nanti kita lihat. Yesus kan keturunan bukan secara genealogi dari Yehuda. Dia keturunan Daud secara covenant. Dia dapat menjadi nabi karena nabi bebas dari keturunan siapa saja. Sementara Yesus bukan imam menurut aturan Lewi. Karena Yesus bukan keturunan Lewi. Dia keturunan secara covenant dan ayah tirinya, yaitu Yusuf, Daud, itu Yehuda. Bagaimana mungkin ada satu orang yang juga memiliki dua hal ini, raja dan imam. Itu sangat tidak bisa kita pahami. Tetapi Yesus menyatakan diri, dia imam, dia raja, dia nabi. Oke, pelan-pelan saya kasih tahu ya. Kita masuk dulu kepada jabatan nabi. Apa jabatan nabi? Nabi
berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan. Karena ada kuasa Tuhan tentunya. Nabi itu memiliki kuasa, power, authority, dan strength, kekuatan. Yesus mengajarkan firman Allah dan firman-Nya. Sejak dia berumur 30 tahun, sejak ia diurapi, setelah dibaptis dan dicobai oleh iblis, dan diurapi, dia menyatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mulailah dia pelayanan pengajaran. Mengajar dari desa ke kota, menyampaikan firman Tuhan. Menyatakan pengajaran kepada perorangan, untuk kumpulan muridnya, untuk orang banyak, di rumah ibadah, di bait Allah, di atas perahu, bahkan pernah mengajar di kuburan. Pokoknya dimanapun ia berada, ia mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama, dan sekaligus dia mengajarkan secara utuh kesempurnaan apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus, Tuhan kita mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus menyampaikan pengajaran, mengajarkan kembali apa yang diajarkan para nabi, memberikan pengertian yang sebenarnya. Karena 400 tahun nabi-nabi tidak lagi diutus bagi Israel. Dan 400 tahun itu ada banyak yang menafsir dari kitab-kitab yang ada dalam perjanjian lama. Menimbulkan kegaduhan rohani. Tafsirannya beragam. Dan itu yang menjadi kehidupan mereka. Lalu Tuhan mengembalikan kepada pengajaran yang sesungguhnya. Untuk kembali kepada apa yang diajarkan para nabi. Jadi Yesus itu sebagai nabi sekaligus sebagai reformator. Bagi saya dia reformator. Karena dia mengembalikan seluruh pengajaran para nabi. Seluruhnya, tidak ada satupun yang tidak diajarkan. Bukan hanya mengajarkan, tapi dia memberikan tafsiran kembali yang benar. Misalnya, di dalam ayat yang ke pasal kelima tadi, Matius pasal 5, misalnya di ayat yang ke-31 ya, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berbeda dengan tafsiran yang sebelumnya. Orang-orang Israel menceraikan istrinya pada tafsiran selama 400 tahun itu muncul apa? Kalau istrinya masak gosong, kalau istrinya nggak bisa rapi-rapi rumah, kalau istrinya nggak cocok sama, bisa diceraikan sama mereka, ada aturannya. Padahal itu bukan aturan di dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab. Yesus mengembalikannya dan memberi penegasan. Bahkan penegasannya yang sangat signifikan untuk kita pikirkan adalah, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi pacaran, lalu menikah, lalu tidak cocok, lalu kemudian bercerai, bukan karena perzinahan, ya. Lalu mereka yang bukan karena bercerai, bukan karena perzinahan, lalu kemudian hanya selingkuh, nah, belum perzinahan, hanya selingkuh, hanya pacaran, misalnya dengan pasangan lain atau orang lain, tapi belum berzina, belum berhubungan suami istri, lalu diceraikan, lalu pasangan ini masing-masing menikah, maka perempuan itu dan laki-laki itu pernikahannya perzinahan. Wah, keras sekali. Berbeda, itu nabi. Beda, karena dia mengembalikan apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Pengantara atau secara langsung mengajar kebenaran, iya. Yesus mengajarkan kebenaran dengan perumpamaan, ya kan? Lalu dengan contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi. Kemudian dia mengajarkan dengan langsung kalimat-kalimat pendek. Dia mengajarkan dengan tanya dan jawab. Dan dia mengajarkan dengan khotbahnya dia, seperti khotbah di bukit ini. Kristus telah melaksanakan kenabiannya secara objektif dan eksternal serta secara subjektif dan internal oleh Roh Kudus. Iya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus adalah Mesias yang dipenuhi Roh Kudus, yang mengajarkan segala sesuatu di dalam kebenaran, dipimpin, dikuasai, dibimbing, dipenuhi oleh Roh Kudus sepenuhnya. Ini kenabian Yesus. Kedua adalah imam. Imamnya adalah Kristus mewakili manusia untuk berhubungan dengan Allah. Dengan cara apa dia mewakili? Mati di atas kayu salib. Dia menjadi korban, tetapi sekaligus dia imam besar. Ini bisa kita lihat di mana? Di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani adalah kitab yang secara lengkap memberikan penjelasan kepada kita mengenai jabatan keimaman Yesus. Kita bisa membaca, melihat dari pasal yang ke-7 misalnya. Pasal ke-7
Dikatakan khususnya misalnya di ayat yang ke-6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Lalu kita lihat di pasal yang ke-7 ini ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun, sebab jikalau imamat berubah, maka dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Siapa itu? Yesus. Yesus dari Yehuda, bukan dari Lewi. Ayat 14, Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ayat 15. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Melkisedek itu bukan orang Israel. Karena Melkisedek berbicara kepada Abraham. Orang Israel masih di dalam dirinya Abraham, masih di dalam pinggangnya Abraham. Karena nanti dari Abraham lahirlah Ishak, lalu dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub inilah menjadi keturunan Israel. Ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tanpa dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi, Yesus itu menjadi imam bukan menurut peraturan Lewi, tapi Melkisedek. Melkisedek dengan Yesus itu beda. Melkisedek itu manusia yang sejaman dengan Abraham, orang beriman. Dia imam Allah yang maha tinggi. Abraham, bapak leluhurnya orang Israel, itu memberi persembahan kepada Melkisedek. Melkisedek itu imam, bukan orang Israel. Nah, berdasarkan Melkisedek inilah Yesus adalah imam. Yaitu Tuhan sendiri yang memberikan pengutusan penetapan. Berbeda dengan orang-orang Lewi pada sistem kerajaan teokrasinya Israel. Nah, imam baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru punya tugas mewakili manusia, mediator dan pendamai. Mediator. Pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan Yesus itu mediator penciptaan. Bapa mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui Yesus Kristus anaknya. Bapa memelihara, menjaga, memerintah, berdaulat atas segala sesuatu yang diciptakan melalui anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang kita belajar satu bagian lagi, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang imam itu, dia menjadi mediator kita berbicara kepada Allah. Dan bukan hanya itu, dia berdamai. Jadi imam itu kan mengatakan, kamu berdosa, kamu bersyukur kepada Allah, kamu melakukan ini dan itu, mempersembahkan ini dan itu kepada Tuhan, lalu dia menjadi wakil umat, lalu dia menyatakan, Tuhan sudah menerima korban syukurmu, korban permohonan ampunmu, korban yang lain, lalu dia akan menyatakan, Tuhan berdamai dengan kau. Jadi Yesus menjadi pendamai. Satu-satunya imam besar agung yang tidak pernah mati lagi. Dia pernah mati, menyerahkan nyawanya, menjadi korban persembahan, dan dia tidak mati setelah bangkit, dia tetap menjadi imam besar. Dia duduk di sebelah kanan, dia pemenang, dia pendoa syafaat, dia pembela gereja, dia hakim yang akan datang, dan dia mengerjakan keimaman. Ini Yesus. Ya, yang ketiga adalah Raja. Raja yang menguasai semesta alam. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku dia adalah Raja semesta alam. Regnum potentiae, regnum gratiae. Artinya Raja anugerah, Raja semesta alam. Dia. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-17 dan 18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Raja semesta alam. Dialah raja di atas segala raja. Penguasa duniawi, penguasa daripada surgawi. Penguasa segala sesuatu. Dia pemiliknya. Jadi setan itu hanya ngaku-ngaku jadi pemilik dunia ini. Yesus yang memilih, memanggil, menetapkan ya murid-muridnya. Allah memanggil, memilih, menetapkan Yesus anak Allah sebagai raja. Ada ayat-ayat pendukungnya dan kedudukannya sebagai raja betul-betul nyata. Inilah 3 jabatan Yesus sebagai Mesias. Ini jabatan, bukan hanya fungsi. Kalau kita fungsi,
Pertanyaannya Pak Rudi, apakah masih ada orang yang punya jabatan ini? Jabatan raja ada, tapi tidak menegakkan seperti yang diajarkan Tuhan. Mana mungkin ada raja di seluruh dunia sampai hari ini yang berkuasa atas seluruh dunia? Tidak ada. Hanya wilayah kecil saja dari salah satu dunia. Bahkan hanya wilayah yang kecil itu pada semesta alam. Yesus itu raja semesta alam. Mana ada raja yang memberikan anugerah kepada umatnya secara khusus, lintas wilayah, lintas suku, lintas etnis, lintas zaman, lintas generasi, kecuali Yesus. Karena dia raja anugerah. Nah, ini dia disebut juga adalah raja gereja, King of Church, King of Universe, King of Grace. Itu ya Yesus. Kalau begitu Pak Rudi nggak ada dong yang jadi raja lagi seperti Yesus, tidak ada. Dan tidak mungkin ada, hanya dia satu-satunya raja yang seperti itu. King of Universe, King of Grace, King of Church. Jadi yang jadi raja di gereja kita, di gereja Anda dan saya, itu Yesus Kristus. Bukan pendetamu, bukan pastormu, bukan pausmu, bukan bisopmu, bukan pimpinan sinodemu, bukan. Yesus Kristus jadi raja. Dia pemiliknya. Jadi pendetamu, majelismu, pastormu, romomu, pausmu, bisopmu, eporusmu, itu bukan pemilik gereja. Pemilik gereja itu Yesus Kristus. Karena dia rajanya. Nah, itu mesti paham betul ya hal ini. Supaya kita memuliakan Yesusnya, bukan memuliakan manusia yang juga adalah warganya Yesus. Nabi, Pak Rudi, ada nggak sekarang yang menjadi nabi? Tidak ada lagi setelah perjanjian lama dan perjanjian baru selesai. Sudah tidak ada lagi nabi, sudah lengkap. Jadi kalau ada yang pura-pura ngaku jadi nabi, itu pasti nabi palsu atau nabi yang dia angkat diri sendiri. Nggak ada nabi lagi. Memang dia punya firman dari mana, dapat dari mana lagi dia. Kalau berfungsi sebagai nabi, jelas. Ya, Anda dan saya juga masih bisa berfungsi sebagai nabi, memberitakan firman, bahkan bisa diberikan Tuhan karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat dan sebagainya. Bisa, bisa. Tapi kalau jabatan nabi tidak pernah ada lagi setelah selesainya kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itu lebih dari cukup. Tidak ada lagi nabi. Imam, masih ada nggak imam? Masih. Tapi imam yang itu hanya untuk seremonial di gereja, di rumah, di kantor. Itu untuk seremonial membawa kita berjumpa dengan Tuhan, membawa kita dalam persekutuan dengan sesama, itu imam. Tapi imam ini tidak mungkin ya, tidak mungkin sama seperti Yesus yang mau mewakili kita. Imam ini nggak mungkin dia mati bagi kita lagi karena Yesus sudah lebih dari cukup untuk menyerahkan nyawanya. Jadi jangan ada yang menganggap dirinya itu imam yang sama dengan Yesus. Jadi seolah-olah dia itu jauh lebih hebat dari Yesus. Tidak ada yang seperti itu kecuali Yesus. Imam sendiri mati, Yesus nggak mati. Ya, imam-imam dari orang Lewi itu mati semua dan belum bangkit. Yesus sudah bangkit. Jadi karena itu berarti betul-betul sempurna nih jabatan Yesus ini. Ya, jadi kalau ditanya masih ada raja? Tidak ada seperti Yesus. Ada raja di bukan raja ya, tapi ratu di Belanda, di Inggris ada. Raja di daerah negeri atau negara-negara di Timur Tengah masih ada. Tapi dia tetap di wilayah situ. Mana bisa raja-raja di Raja Inggris berdaulat di Indonesia? Nggak bisa. Ratu Inggris berdaulat di Indonesia? Tidak bisa. Mana bisa raja-raja di Timur Tengah sesuka hati di Indonesia? Tidak. Memberikan anugerah tidak bisa kecuali Yesus. Raja Universe, Raja Anugerah dan Raja Gereja. Nabi. Ya, banyak sekarang yang produk-produk gereja-gereja kontemporer yang mengangkat diri sebagai nabi. Itu bisa berbahaya karena orang nggak diutus Tuhan kok sebagai nabi. Hanya 3 jabatan lagi dalam gereja yang diberikan Tuhan, yaitu apa? Pengajar, penginjil, gembala. Gembala bukan nabi, pengajar bukan nabi, penginjil bukan nabi. Mereka bertiga jabatan ini hanya ada di gereja untuk menyampaikan firman, bukan jabatan nabi. Bedanya apa sih Pak Rudi? Bedanya sederhana. Nabi itu menerima firman langsung dari Tuhan, lalu menuliskan firman itu, lalu menyampaikan kepada umat. Nabi itu punya tanda-tanda mujizat yang jelas. Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Yeskil, dan nabi-nabi yang lain. Demikian rasul-rasul juga. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Jadi Yesus itu jabatan Mesiasnya ini. Kristus sebagai raja melakukan pelayanan publik. Kristus sebagai raja berbicara dengan kuasanya, dengan otoritasnya, dengan segala perintahnya. Oke, dia Raja Regnum Potentiae, Regnum Gratiae yang saya sebutkan tadi, dia Imam Besar Agung, dia Nabi di atas segala Nabi. Pak Rudi, kalau ada orang punya kepercayaan, lalu kemudian dia menganggap diri atau dianggap sebagai Nabi, ya biarkan saja, nggak usah kita repot memikirkan itu. Kenapa? Loh, kita nggak ngakui kok, Alkitab nggak ngakui dia sebagai Nabi. Ya kan, ngapain kita mesti merepotkan diri? Kalau dia mengakui, biarkan saja, nanti ada waktunya dia ada di pengadilan Tuhan kok. Begitu. Dan kita bisa lihat hidupnya benar nggak dia sebagai nabi. Hidupnya saja. Nabi itu hidupnya pasti mendekat kepada Tuhan. Pasti kalau nabi yang dari Tuhan itu, ya tidak poligami. Pasti tidak poligami kalau nabi dari Tuhan. Nabi dari Tuhan, pasti dia tandanya mujizatnya ada.
Nabi dari Tuhan pasti hidupnya berpusat pada Mesias yang akan datang. Nah, itu yang mesti dilihat ya. Oke, sampai di sini perendahannya. Nah, lihat, saya gabungkan antara perendahan Kristus dengan 3 jabatan itu. Ini adalah format yang belum pernah mungkin Anda dapatkan di manapun. Karena ini memang saya yang desain, saya susun. Waktu dia jadi inkarnasi, kenabiannya, para nabi perjanjian lama telah menubuatkan kedatangan Yesus. Imam, malaikat menyampaikan berita bahwa Yesus menebus umatnya. Raja, orang Majus menyaksikan bahwa Yesus adalah Raja. Pelayanan, memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Sebagai imam, dia berdoa kepada Bapa. Dalam kondisi sebagai raja, dia memimpin murid-muridnya. Penderitaan, dia dianggap melanggar firman, tapi dia sebenarnya menggenapi firman. Dia mempersembahkan dirinya sebagai imam. Dia menyatakan diri atau dinyatakan sebagai raja oleh Pilatus di mahkotai. Kematian, kita lihat kenabiannya, dia menyampaikan di dalam masa kematiannya, menjelang kematiannya, 7 perkataan salib. Dia mempersembahkan dirinya sebagai imam besar. Dia menyerahkan nyawanya sebagai kepada Bapaknya. Dikuburkan orang lain. Nabi-nabi memang banyak seperti itu. Tidak ada upacara penguburan sebagaimana layaknya seorang imam. Dikuburkan di kuburan orang lain. Lalu turun dalam kerajaan maut, dia memproklamasikan kebenaran, kemenangan. Nah, ini dikaitkan dengan perendahan Yesus. Lalu ini dikaitkan dengan pemuliaan Kristus. Nabi, waktu dia bangkit, dia sebagai nabi mengajarkan lagi tentang kerajaan Allah. Sebagai imam dan sebagai raja. Waktu dia menampakkan diri, ya 40 hari dia mengajarkan firman, menunjukkan bukti bahwa dia adalah sudah berlubang paku tangannya lambungnya, dia menyatakan kuasanya. Waktu kenaikan, dia mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, mewakili umatnya, memberkati umatnya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa saat dia memerintah alam semesta dan gerejanya. Lalu datang kembali untuk menyatakan kebenaran, membela umatnya, menghakimi dengan adil. Nah, itu adalah dalam 3 kaitannya, pemuliaan dan perendahan. Ya, jadi item kategori perendahan itu saya sudah buat nih. Inkarnasi, sudah saya berikan link video dari saya penjelasannya. Pelayanan, penderitaan, kematian, dikuburkan, turun kerajaan maut.